Hai guys, ketemu lagi bersama saya Dodon Dr. Damer dalam acara Super Baper Suara Peternak Bincang Anti Mainstream Perkutut bersama siapa? Ini dia orangnya. Bersama Babe Nurman dari Babe Bird Farm. Ini dia orangnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita berkunjung ke farmnya, kita ngobrol langsung. Ini boleh kita sharing tukar-tukar ilmu, pengalaman segala macam ya, buat pemirsa pecinta perkutut di seluruh Indonesia biar tahu nih gimana sih Babe Bird Farm ya. Oke. Nah, kita mulai nih, boleh ya kita mulai ya. Oke, siap. Ini namanya Babe Bird Farm, cukup menarik, cukup unik. Boleh tahu apa arti dari Babe Bird Farm? Ya, Babe itu ya nama panggilan saya sebetulnya. Oh. Jadi ya nggak sengaja sih sebetulnya ya. Anak saya panggil Babe gitu. Oh, jadi itulah farmnya aja. Kalau orang ikut-ikutan banyak kemanggil Babe, jadinya oh udahlah Babe aja lah. Oh iya. Oh, simpel gampang gitu. Iya, betul kan. Nama panggilan sayang dari anaknya ternyata. Nah, untuk alamat nih, boleh alamat jelas lengkap beserta nomor teleponnya biar pecinta perkutut Kungmania seluruh Indonesia bisa datang langsung, bisa ngobrol langsung, bisa mungkin beli buru, bisa lihat-lihat, pantau-pantau. Boleh silakan diterangin alamat lengkap dan nomor teleponnya. Siap. Ya, saya kenalin dulu ya, ada Babe Nurman dari Babe Bird Farm. Alamat saya di Taman Mini Jakarta Timur. Untuk teman-teman yang mungkin pecinta perkutut ataupun sering lihat postingan saya di Facebook, TikTok, di Instagram. Kalau yang nggak sempat kesini itu bisa online. Oh, bisa online? Bisa kirim kemanapun bisa. Kirim ke seluruh dunia bisa ya? Ya bisa. Kalau yang yang nganterin paket yang mau. Paket yang mau. Iya. Jadi telepon. Kalau mau ke sini silakan pantau. Untuk alamatnya di daerah Lubang Buaya, Taman Mini Jakarta Timur. Nanti ada Sherlocknya. Jalan apa? Jalan Swadaya Murni, Gang Servis 1A, nomor 76A, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nomor teleponnya dan WhatsApp sama 0813 2064 8717. Nah, jadi teman-teman pecinta perkutut kalau datang boleh ya? Silakan. Mantau-mantau, lihat-lihat dulu, belajar. Harus beli ya? Ya, mau sharing-sharing. Boleh sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Pokoknya langsung datang. Nah, kita ngomongin ternak ini. Berapa total kandang dari Babe Bird Farm ini? Kalau total kandang seluruhnya ada 22 kandang. 22 kandang. Cuman yang terisi itu sekitar 18 kandang. Oh. Karena mungkin kandang yang sisanya ini buat eksperimen, Mas. Jadi kita kalau saya pribadi nih nggak nunggu tuh burung sampai bertahun-tahun di ternak. Jadi kalau saya lihat hasilnya aja. Dapat 5 strip anakan kan udah kepantau nih, udah ketahuan bongkar lagi. Jadi separuhnya tuh sebetulnya buat kandang unggulan gitu, separuhnya lagi kandang eksperimen. Oh gitu. Jadi nggak penuh semua. Nggak penuh semua, mau disisain ya buat eksperimen. Oke, dari 18 kandang yang terisi sebulan tuh bisa ngasilin berapa? Ya kalau semuanya produksi bisa 50 ekoran, Mas. Semuanya produksi ya. Sebulan? Iya sebulan. Sekitar 50 ekoran. Ya kalau burung perkutut kan gini ya, burung perkutut telurnya 2 ya. Kali 18 kali 2 36 itu kadang saya kan ada kandang lagi gitu loh, di teman-teman juga saya ada gitu, bisa apa sih namanya, bisa sekitar 50, 60, 70 bisa. Cuman kalau lagi musim-musim kayak sekarang panas ekstrim atau hujan lebat itu kadang ada telur itu yang nggak netes, ada juga cuma 1 gitu. Jadi kalau di kandang Babe Bird Farm sendiri sih, kalau kandang saya sendiri gitu yang berarti ada burungnya di titik saya. Seluruhnya. Kalau di kandang Babe yang di kandang 18 tadi. Yang 18 paling saya bisa 25 ekor per bulan. Karena nggak semuanya pasti ngoncer. Betul. Pasti ada yang bulan ini lagi enggak nih, atau ada yang netesnya cuma 1 ya. Gitu. Nah, untuk hasil ternaknya nih, ada nggak sih kelebihan atau apa sih khasnya nih
dari Babe Berfam ini anakan-anakannya? Iya. Kalau saya sih acuan ternak saya kan karena acuan untuk lomba ya Mas ya. Jadi saya ini beternak ini mengutamakan kualitas bukan kuantitas gitu. Jadi yang saya cari adalah burung-burung lomba gitu. Kalau ciri khas saya menghasilkan burung-burung yang pakem aja Mas itu. Jadi kalau pakem lomba kan ada 5 nih, suara depan, suara tengah, ujung, dasar suara irama. Jadi saya kejar yang ini. Jadi saya nggak fanatik untuk burung mau suara gede, suara Kecil boleh, yang boleh penting. aja, semuanya dapat. Yang penting burung ini punya pakem. Iya. Ya karena kalau Sesuai kriteria lomba ya. pakem ini pasti bisa dibawa ke lomba seperti itu. Iya, nah kalau dari pakem yang dijalanin tadi, ada burung yang pernah juara dari ternakan sini? Burungnya cukup banyak ya Mas ya. Cuman yang juara sih rata-rata memang selalu banyak yang take over gitu. Cuman sayangnya yang take over ini burung saya nggak dipakai lagi buat lomba karena buat di rumah-rumah aja katanya denger-dengeran. Cuman untuk yang terakhir ini ada burung saya yang lagi naik nih, namanya anak yatim nih. Dia Juara kalau gimana untuk juara udah 3 kali nih ya di Liga Batavia. Juara kemarin juara 2, terakhir kemarin juara 3 di Bekasi. Dan kalau untuk nominasi sementara dia peringkat 3 di Liga Batavia. Masih ada peluang nih buat nikung nih di putaran terakhir. Mudah-mudahan saya sih yakin nih burung nih karena udah ketahan juara 1-2 kali nih. Mudah-mudahan di putaran bisa juara 1 nih. Iya, Oke, berarti ada beberapa anak yatim tadi ya? Iya, Yang sebelum-sebelumnya? Ya sebelumnya ada Juragan 99, Juragan 99. ada Jelo, ada kecapi pentil, kecapi sentul, ada kecapi manis, banyak Mas. Iya. Nah, selama beternak untuk ngasilin juara tadi ya ada beberapa burung juaranya. Nah, ada nggak sih faktor penyelit-penyelit yang muncul nih saat beternak nih? Apa ya kira-kira faktor penyelitnya? Ya kalau faktor tersulit dalam beternak itu sih sebetulnya intinya beternak tuh gampang Mas. Beternaknya gampang? Beternak gampang, beternak tuh gampang sekali gitu. Gak perlu perawatan khusus gimana-gimana, yang penting dia mah ada millet, ada air. Udah jadi tuh ya? Jadi pasti insya Allah. Cuman yang sulit, faktor tersulit itu menghasilkan suaranya. Menghasilkan suara burung dan mental burung Mas yang terpenting. Karena suara bagus belum tentu mentalnya bagus. Belum tentu mentalnya bagus. Dan kebalikannya gitu ya. Bisa jadi berarti suaranya biasa mentalnya bagus. Mental bagus, biasanya burung-burung terasan seperti itu. Itu mental bagus tuh ya. Iya, mental bagus jadi. Suaranya tapi biasa-biasa aja. Manggung bisa berjam-jam kalau burung lomba bedanya di situ. Ya, jadi tuntutannya dia harus punya seni suara yang indah, masuk kriteria pakem, punya mental yang sempurna gitu. Jadi ya saya nyari kesatuan ini yang susah. Betul. Dari suara pakem yang indah, liukan-liukan suara yang indah, mentalnya mental preman susah. Jadi biar bisa manggung Iya, yang 3 faktor ini yang susah kalau untuk di lapangan. Nah, kalau keuntungannya apa nih atau unikan perkutut yang selama ini Babe Nurman jalan ini? Ya, kalau buat saya pribadi perkutut itu investasi Mas. Jadi saya juga awalnya dulu nggak sengaja bisa sampai seperti ini beternak gitu, karena dulu berawal dari hobi gitu. Hobi saya beli gantung, burung saya rawat, akhirnya dikacau di rumah. Tahu-tahu orang ada yang suka, tawarannya lumayan. Jual. Nah, akhirnya dari situ saya muncul ide lah tuh, lama-lama saya explore keahlian ya. Tadinya cuma hobi, sekarang jadi peternak. Jadi produksi ya. Jadi bahasanya kalau agama mah riskon layak kasih, rezeki yang gak disangka-sangka. Iya. Nah kemudian ini dari akhirnya dari hobi terus jadi peternak nih. Nah pasti kan ada modal yang diturunkan nih. Pasti. Nah itu boleh tahu nggak ya gimana ceritanya nih atau berapa banyak nih modal yang dikeluarkan untuk investasi tadi, balik investasi berapa investasi yang sudah dikeluarkan atau bentuknya gimana nih? Coba bisa cerita. Kalau modal saya udah lupa Mas. Yang jelas banyak pasti. Cuman modal itu akan tertutupi kalau kita punya keyakinan gitu. Jadi dalam berternak perkutut ini siapapun atau usaha pun pasti modalnya ada gitu. Pasti ada angka yang dikeluarkan, ada investasi yang dikeluarkan. Iya. Ujiannya juga ada, terus rintangannya juga ada gitu. Cuman kalau berapa saya udah lupa gitu. Cuma yang penting di perkutut ini harus punya keyakinan dan tahu passionnya di mana gitu. Passion Anda di mana gitu. Nah, mulai berternaknya kapan?
Beternak saya baru sebetulnya Mas, 2019. 2019 baru, 2019. berarti 4 tahun ya sudah Baru 4 bisa tahun. ngasilin burung-burung juara. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa sekali. Nah, kalau dari kandang yang 18 tadi, ada nggak sih untuk hasil juara punya tips nggak, trik atau tips dari Babe Bird Farm bagi teman-teman biar tahu nih cara memilih indukan versi Babe Bird Farm. Pasti. Kalau saya Gimana polanya nih? pertama dulu itu suara. Jadi kita meng-crossing antara suara jantan dan betina. Terus kalau ngelihat burung itu pertama-tama tuh jangan lihat kekurangannya. Burung tuh yang dilihat kelebihannya dulu. Misalkan contoh saya mau punya burung nih jantannya suaranya dasar suaranya bagus, suara gede tapi nggak punya ujung. Gitu. Tapi kan berarti burung itu punya kelebihan di dasar suara bagus, suara gede tapi ujungnya nggak ada. Nah, yang kekurangan ini kita kesampingkan dulu. Kita lebihnya kita cari dilengkapi dengan cara cari betina yang punya ujung seperti itu. Jadi kalau tips dari saya menghasilkan burung lomba dari suara dulu. Kita nih mau menghasilkan burung lomba, pastikan lomba itu punya pakem. Kalau yang nggak bakal jauh meleset dari target itu ya burung indukan jantan dan betina harus burung pakem. Jadi punya suara depan, tengahnya jelas ada, ujungnya juga ada gitu. Jadi kalau kita udah menyiapkan indukannya seperti ini, ya insya Allah anaknya walaupun meleset, tapi melesetnya nggak terlalu jauh. Nah, itu kan kalau untuk darahnya atau harus beli burung juara kah atau gimana kah? Itu gimana itu? Ya, jadi faktornya kalau saya pribadi yang pertama saya suara dulu. Nah, terus saya lihat dari suaranya cocok masuk punya pakem, yang kedua itu baru dari terah. Ya, dari terahnya, wah nih ada terah-terah juara lah, atau terah-terah darah biru gitu. Yang ketiganya ini ya lihat dari faktor X burung ini, gitu. Jadi 3 faktor. Jadi nurunin anakan juara kan ya? Nah, satu faktor yang dimaksud faktor X ini Mas. Jadi yang saya maksud faktor X di sini yaitu burung ini punya kelebihan apa gitu. Apakah di mental, apakah di suaranya, depannya, ujungnya, tengahnya bagaimana. Jadi 3 faktor ini yang saya perhatikan. Tetap ya kalau saya yang pertama sih suara dulu. Jadi antara perpaduan crossing suara antara suara jantan dan suara betinanya gitu. Harus masuk pakem suaranya. Ya itulah ilmu yang diberikan oleh versi Babe Bird Farm, cara milih tips anakannya. Nah, dari tadi saya ngeliat di Babe Bird Farm ada yang unik sebenarnya. Yang belum saya temuin mungkin di tempat lain ya. Ukuran kandang di sini nih agak lumayan kecil ya. Minimalis sekali ya. Tapi letaknya juga di dinding atas gitu ya. Nah itu boleh nggak diterangin itu ukuran kandang dan alasannya kenapa di situ naruh burungnya gitu? Ya alasannya karena saya nggak punya lahan sebetulnya. Ya, jadi saya memak ini berangkatnya dengan cara saya memaksimalkan kondisi yang ada. Saya hobi, terus saya mau kembangin, saya nggak punya lahan. Gimana cara kita putar otak nih? Gitu. Intinya burung perkutut itu sebetulnya dasarnya 2 aja sih sebetulnya. Kalau mau beternak, cari tempatnya dulu yang sirkulasi udaranya bagus dan dia harus punya interaksi sama orang. Harus ada interaksi sama orang. Beda dia dengan burung lain. Kalau kita mau giringin burung darah harus disekap. Harus sepi. Kalau perkutut enggak. Malah rame-rame. Dia harus ada hawa orang bahasanya. Lihat orang nyapu ke orang jalan. Nanti lama-lama dia terbiasa. Dan ini di luar nih ya berarti ya? Di luar. Pinggir jalan ya, maksudnya nggak takut ya stres ya, maksudnya kan dengan siapa aja lewat itu berarti kan maksudnya. Ponakan pada lewat. Iya, larian anak kecil, klakson mobil, motor, apa aja lah tukang dagang lewat kan gitu bisa aja kan? Ya intinya udah saya buktiin, ternyata saya produktif. Beternak seperti ini. Kandang ukuran berapa ini kandangnya nih? Ukuran kandang lobster saya balik Mas, 60 kali 40. Cuman saya tambahin lah tingginya 10 cm. Jadi lebar panjang itu sama. 40, tingginya saya tambahin 10 cm. Jadi 50 kali 40 kali 40. Karena memaksimalkan kondisi tadi. 70 tinggi ke atas. Tinggi ke atas. Lebarnya? Lebar 40. Iya. Kembangnya 40. Iya. Kandang lobster yang ukuran itu aja. Kotak-kotaknya. Iya. Diberdiriin ya. Iya. Sebetulnya bisa perkutut itu bisa pemirsa di ilmunya nih. Bisa ya. Dan anak-anaknya juara. Jadi gini, buat teman-teman semua pecinta perkutut yang baru-baru mulai kayak saya nih. Saya terinspirasi betul nih dengan lahan yang kecil
ya dengan lahan yang kecil tetap bisa mencetak burung juara Iya. dengan kandang ukuran tinggi 70 ya, 70 lebar 40 ke belakang 40 bisa ngasilin juara guys. Lokasinya nggak begitu banyak habis tempat ya nggak untuk yang minimalis. Nah ini mudah-mudahan teman-teman pemula seperti saya ini bisa ngikutin boleh ya. Ini ilmunya apa ukurannya sudah dijelasin Iya, betul. silakan. Gitu. Nah, sekarang nih pertanyaannya setelah ternakan dengan kandang kecil tadi kan berarti ngasilin juara. Iya, Ya. siap. Nah, tuh. Masih pik. Si Big dia. Belum baru ujung. Nah, ada nggak sih perbedaan perawatan nih antara burung ternak sama burung yang dilombain? Pasti. Nah, itu boleh nggak tipsnya biar teman-teman pecinta perkutut tahu nih? Ya kalau untuk burung perkutut, apalagi untuk burung lomba, tidak ada burung juara tanpa perawatan. Pasti ada perawatannya. Cuman perawatannya ini kita harus kenal karakter burungnya dulu, Mas. Jadi orang itu kan ngerawatnya itu macam-macam. Ada yang dikasih vitamin, ada yang dikasih jamu, ada yang dikasih betina, dipancing birahinya, macam-macam. Nah, cuman kita lihat kondisi burungnya, maunya gimana nih burung? Beda-beda nih ya. Beda-beda. Jadi burung itu orang itu yang punya burung ini harus ngerti karakter burung nih maunya gimana gitu. Bukan burung ngertiin karakter kita. Iya, jangan maksa. Yang ada burung stres. Kebanyakan gitu. Memang ada sebagian pemain tuh yang berprinsip burung harus ngikutin maunya gua gitu. Gua harus juara gitu. Ya ada yang seperti itu. Cuman sedikit. Kebanyakan sih orang itu yang mau cari lapangan pasti Ngikutin apa mau karakter burung. burungnya. Ya kalau tips dari saya kalau piyik diumbar aja mainnya umbaran. Karena kan piyik masih jiwa PAUD, jiwa main-main, larian. ya. Ntar kalau mau lomba sehari sebelumnya atau malamnya bisa mau lomba baru diambil. Gitu. Mainin. Kalau untuk yang dewasa ya kalau saya sih alami ya nggak main jamu nggak main apa ya. Saya alami aja. Cuman paling burung saya mandiin, burung dipancing dengan betina gitu kalau kita mau main dewasa. Terus burung itu diumbar juga gitu. Jadi nggak selama taruh di kandang lomba ini enggak ya? Yang ada burung pas di lomba muter-muter aja di kandang. Oh gitu. Turun naik muter. Nah itu ilmunya dari untuk persiapan lomba. Cara kalau ternak. Nih karakter burung. Kalau ternak. Oh tadi ya asal dah melihat sama air. Iya saat dilihat nama air. Segitu mudah aja beternak pemirsa. Jadi investasi yang dengan minimalis juga bisa ngasilin anakan juara. Nah, untuk memilih burung nih sekarang. Nih, apakah dari pik itu burung mewah itu ada jaminan bakal jadi mewah selanjutnya? Bisa. Iya. Jadi faktornya tetap suara kita lihat. Iya, burung suara Iya, mewah. alur suara kita lihat dulu. Burung piyik kan kurangnya pasti burungnya belum sempurna, Mas. Jadi kayak misalkan burung piyik ujungnya belum ada kayak tadi bunyi nih. Cuman saya yakin nih pasti jadi burung mewah gitu. Karena kita lihat dari dasar suaranya ketahuan. Burung dasar suaranya lumayan tebal gitu. Terus jalannya juga rapi, rata. Nah, ini bisa nih udah masuk pakem burung seperti ini. Ya itu lagi nanti yang membeda yang menjadi faktor penentunya rezeki, hoki sama nih burung ibaratnya apa ya? Stabil apa enggak ntar gitu loh. Cuman kalau dari piyik burung dari usia 2,5 bulan 3 bulan sudah kelihatan. Tapi itu apakah bakalan gedenya pasti? Ya perlu Ada garansi nggak pasti jadi bagus atau mungkin jadi salah? Mungkin jadi kurang atau gimana? Kalau kita menakar suara susah. Kalau kita ibaratnya nakar nih burung mau jadi burung gimananya agak susah gitu. Jadi yang kita perlukan di sini sebenarnya treatmentnya juga. Jadi burung lomba itu harus dilatih juga Mas gitu. Jadi kita nggak bakal tahu nih burung punya potensi lomba, mental gimana kalau kita nggak pernah latih. Betul. Harus latih. Betul. Ini maksudnya gini, kita beli ikan nih, bagus nih mewah. Apakah gedenya bakal mewah juga atau ada resiko ngurangin kah? Atau lebih bagus? Nah istilahnya kalau perkutut nggak ada yang pintar di perkutut Mas. Nggak ada yang pintar. Jadi setelah beli pik ada mungkin lebih bagus, ada mungkin lebih jelek nantinya. Iya. Biasanya. Nggak ada yang bisa memprediksi burung ini bakal jadinya gimana. Sama halnya kita beli burung, kita belinya jantan,
Tahu-tahu bisa jadi betina. Oh gitu ya. Iya, bisa. Kecilnya cirinya seperti jantan. Iya. Udah rasanya jadi betina. Iya. Oh. Jadi faktor kalau untuk suara gimana ya sebenarnya harus belajar seni suara. Seperti itu. Ya. Jadi intinya nggak ada yang pintar bisa jamin ya. Nggak ada yang bisa jamin. Cuma paling nggak kita harus pintar-pintar Ya, milih. dari alurnya kita udah bisa prediksi aja gitu. Cuma jamin enggak lah. Nah, kalau beternak nih, disebut produktif itu biasanya di sini nih di Baby Bird Farm nih, khususnya kita bahas tentang Baby Bird Farm ya. Di Baby Bird Farm ini umur berapa burung bisa di apa sih bahasanya? Diternak. Ya. Minimal umur berapa? Kalau saya unik nih Mas ya, beda sama peternak lain. Saya burung 4 bulan bisa jodohin. Oh. Iya. Burung 4 bulan pernah. Nah, ini burung saya anak yatim ini nih. Ibunya itu nelorin dia tuh di usia 6 bulan. Oh. Jadi 7 bulan anak yatim udah lahir. Usia ibunya masih 7 bulan. Oh, pernikahan dini juga. Dari 4 bulan bisa. Udah bisa. Dijodohin. Faktornya 3 aja kalau mau ternak. Satu, pastikan burung jantan dan betina. Tapi ini klise, emang ini klise. Tapi kan banyak bisa salah kan? Iya, peternak banyak yang tahu-tahu nurutnya jadi 4 gitu, 6 gitu. Ini banyak kejadian. Yang pertama, pastikan jantan dan betina. Yang kedua, pastikan burung sehat lahir batin. Yang maksud sehat lahir batin. Tahu batinnya gimana ya? Nah, dari faktor sehat lahirnya begini Mas. Lahir itu jangan sampai burung ada kecacatan. Ibaratnya kaki pincang, atau sapi tudang terlalu sempit, atau ada sapi tudang nyungsang, itu susah untuk diternak. Sama Kalau ya, kakinya cuma mengkor dikit-dikit nggak apa-apa ya? kalau di betinanya nggak apa-apa, tapi jantannya agak susah kan jantan naikin betina. Nah kalau dari batinnya ini burung jangan sampai stres. Kita harus tahu nih predator di rumah biasanya kucing, musang, tikus. Oh itu bisa bikin stres Nah ya? itu stres. Jadi Ya, ini sampai di jalan umum nggak ada kucing emang? enggak, kucing lah cuma lewat doang sekali-sekali. Oh, yang ditakutin dia disamperin Iya, kucing. dia yang ditakutin itu bukan manusia sebetulnya perut itu. Predator. Oh. Apalagi musang. Musang dia nyium bau kencingnya aja takut burung. Nah yang ketiga ini pastikan burung ya cukup umur. Cukup umurnya ya mulai dari 4 bulan saat dia di umbaran kita lihat dia udah mulai koar, mulai bekur, itu sebetulnya udah bisa. Walaupun usia burung sekarang unik-unik. 2,5 bulan udah mulai koar. Unik-unik. Jadi 3 itu kalau saya mah. Jantan betina, sehat lahir batin, cukup umur. Oke. Nah, tadi dari mulai 4 bulan udah mulai penjodohan nih. Nah, kalau burung yang paling tua yang pernah diternak, masih berproduksi, yang pernah ya? Ada, masih di kandang juga masih ada. Kalau yang tertua pernah ada 10 tahun, Bud. Berarti kan beternak baru 4 tahun nih. Berarti datangnya burung udah tua tuh ya? Bertua, itu udah bekas dari senior-senior. Nah, ya. Ya, bahasanya udah nggak kepake lah. Ya, sampai 10 tahun masih bisa berproduksi. bisa. Tuh guys, berarti investasinya nggak perlu banyak, tapi paling nggak yang penting dia masih memproduksi. Nah, untuk teman-teman pencinta perkutut dan kumannya seluruh Indonesia, kalau mau datang ke Baby Bird Farm nih, pengen punya ringnya, Siap. anakan sini lah kurang lebih gitu. Boleh tahu nggak bocorin nih, biar teman-teman juga tahu berapa angka termurahnya di sini. Ya kalau di saya klasifikasinya 2 aja. Ada suara Bangkok terasan sama suara Bangkok lomba. Yang terasan masih di bawah 500, Mas. Masih ada ya? Masih di bawah 500. Masih ada di bawah 500 ribu guys. Kalau udah gacor-gacor yang nggak sampai sejuta, dapat. Masih Kalau bisa. terasan ya. Yang susah suara lomba. Nah kalau lomba mah angkanya kan pemirsa udah tahu. Tergantung lah ya. Tergantung harga psikologis. Iya. Kesepakatan aja antara Betul. jual dan beli. Kadang saya kalau burung saya lomba-lomba itu saya nggak pernah ngargain, Mas. Orang aja udah ngargain. Kita juga kaget burung ibaratnya wah burung saya begini tawarnya segini. Ya udah ada untungnya. Cocok. Sementara burung kita masih produksi terus udah. Dan tantangan lagi buat saya biar nyetak lagi, Lebih bagus lagi. Iya, cari lagi cetak yang bagus. Betul. Jadi kalau mau datang ke sini masih ada burung yang di bawah 500 ribu. Betul ya? Iya, Masih bisa langsung pantau di sini. Nah, keluh kesahnya apa nih selama 4 tahun ternak perkututnya? Dan ada kebahagiaan apa beternak perkutut sehingga mau pilihannya perkutut? Kan banyak burung lain dong seharusnya. Ya kalau untuk keluh kesah ternak sebetulnya kalau dari saya sih sebetulnya yang agak berat ini harga millet sebetulnya. Turun naik. Kalau udah naik turunnya susah, Mas. Terus keluh kesahnya lagi ya kalau lagi cuaca begini nih agak susah.
perawatannya ekstra burung, harus bener-bener diperhatiin. Kadang ke burung sakit kita kasih obat malah mati. Burung kita ternak udah jadi anaknya pada kering. Gitu. Banyak juga burung-burung yang telurnya kosong gitu, karena kalau sekarang cuaca ekstrim nih gitu. Ya kalau untuk kebahagiaannya ya karena saya hobinya di perkutut ya Mas ya. Seneng ya. Saya Hobi yang menghasilkan. Hobi ya, ibarat kata istilah tuh rezeki yang paling manis tuh hobi yang dibayar. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan tuh paling nikmat itu. Oke. Nah, setelah eksperimen tadi kan, riset eksperimen segala macam kan. Nah, perlu nggak sih suntikan materi nih? Misalnya ya beli burung, nih kita di sini misalnya kurang ujung misal. Perlu nggak sih, atau misalnya di sini tengahnya kurang atau volume atau segala macam lah, sehingga perlu ada darah baru gitu ya suntikan. Perlu nggak sih, dan seberapa sering gitu, maksudnya berapa tahun kah, berapa bulan kah yang di Babe Bird Farm ini? Iya, ya kalau suntikan materi sangat perlu, karena kita kan melengkapi suara burung yang ada ya. Cuman kalau saya nih pribadi tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, saya tuh lebih condong untuk mengembangkan anakan sendiri. Jadi ketika saya punya pasangan burung sampai mungkin 6 strip ya, saya lihat tuh strip yang mana yang bagus menurut saya untuk dikembangkan lagi, itu yang saya ambil gitu. Tapi kalau tuh ya awal-awal saya banyak, saya seluruh ring yang ada di Indonesia sampai luar ya saya pakai gitu. Cuman kalau tuh sekarang saya lebih menitik beratkan anakan burung sendiri ya, betul. Tapi bukan berarti suntikan dari luar nggak perlu. Saya pasti nanti suatu hari pasti nyuntikan. Cuman kalau untuk sekarang saya belum ada kebutuhan ke situ, karena mungkin udah lengkap gitu ya yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian burung juara tadi nih. Apakah burung juara akan selalu menurunkan anakan juara di perkutut ini? Kalau selalu ya enggak lah. Enggak ya. Nah, jadi gini, sifat genetik burung itu pasti nurun di keturunan-keturunannya. Yang kita nggak bisa prediksi ini, dia pasti menurunkan burung juara seperti orang tuanya lah, seperti indukannya. Cuman kita nggak tahu nih generasi yang keberapa. Pasti nurun. Ada lah ya. Pasti ada darah-darah. Anak cucu mungkin. Pasti, iya. Mungkin ya. Tapi bukan berarti selalu ya. Nggak selalu. Kalau selalu enak dong. Dia burung juara, anaknya masih juara. Burung perkutut kayak ibarat tandanan pisang, Mas. Nggak rata gitu. Nggak rata. Cuman mungkin dari kandang tertentu punya ciri khas. Misalkan nih burung kandang 01 bapaknya nih. Ujungnya panjang ciri khasnya. Tapi kalau untuk rata nggak ada. Nah, kemudian mungkin nggak kalau misalnya yang anak justru yang indukan bapaan biasa-biasa aja ya bisa ngasilin juara. Ya itu. Mungkin juga. Ya mungkin karena pasti di darahnya itu ada DNA juara. Kita nggak tahu kan. Kalau dikitir itu kan cuma sampai kakek. Kalau ditelusurin pasti ada. Mungkin ya. Pasti ada. Memang di perkutut ini nggak pasti, Mas. Matematikanya nggak pasti. Bisa jadi 3 tambah 3 nggak 6, bisa jadi 9. Atau 9 tambah 9 bisa jadi 7, bisa jadi 2 bisa. Jadi burung bagus ketemu burung bagus belum tentu anaknya bagus. Nah, jadi burung bagus tumbuh bagus belum tentu bagus, dan kebalikannya. Tapi burung bagus tumbuh bagus peluangnya memang lebih besar. Tapi bukan jaminan ya. Pesannya juga buat yang mau mulai ternak, kalau burungnya misalkan belum ada darah-darah bagus, darah-darah ningrat, nggak usah minder. Nggak usah minder tuh. Ternak dulu aja. Berhasil cara ternaknya dulu. Kalau perkutut tuh jangan terlalu banyak teori. Langsung ternak guys. Teorinya nanti kalau ketemu misalkan di lapangan ketemu senior ya itu berarti komunikasi sama senior juga perlu ya. Temen ternak sambil dijalanin. Jangan nunggu belajar dulu baru ternak, sehingga nggak jadi tuh anak jadinya. Nah, kemudian nih ternak anak usaha kan berapa ngomongin berapa strip. Nah, ternyata misalnya di luar prediksi semuanya nih, gagal terus. Biasa dibongkar kalau Babe Bird Farm nih ngebongkarnya, maksudnya pasangannya dipisah anak berapa nih? Kalau anaknya itu misalnya kurang bagus misalnya. Iya. Ya seperti yang udah saya jelasin tadi, biasanya saya sih sampai 5 strip 6 strip ya. Udah kelihatan burung. Kalau nggak ada yang bagus, kalau nggak ada sesuai dengan harapan saya, bongkar. Kalau sesuai harapan tahan. Itu harus dipertahankan. Jadi ada kandang tadi saya bilang kandang andalan saya, kandang eksperimen. Kalau memang
kandang ini udah menghasilkan selalu burung yang sesuai kriteria, ya burung bagus. Udah ini patenin, gitu, patenin. Kalau nggak berhasil, bongkar lagi. 5 strip, bongkar. Oke. Seperti itu. Balik lagi nih, pik mewah tadi udah. Sekarang nih piknya juara nih. Siap. Piknya juara. Ketika di logo pik juara, pik ini misalnya juara topik junior ya, juara. Ada nggak sih atau pasti nggak sih nanti dewasa di kelas dewasa dia masih juara lagi nih? Iya, ya kalau kenyataan yang selama ini saya alami di lapangan sangat jarang. Jarang justru. Jarang. Jadi burung-burung yang juara di PIG itu kalau untuk dewasanya biasanya susah. Oh, kan bukan berarti nggak ada dong? Bukan ada, tapi jarang. Jarang. Oh, justru berarti penghuni yang kelas dewasa itu burung-burung yang bawa PIG nggak kelihatan. Ini ya contoh nih kayak burung saya yang bunyi tadi nih. Biasa burung-burung dewasa itu kan dominasinya burung-burung yang suara gede, suara tebal gitu. Nah itu burung-burung yang memang kalau kecilnya burung-burung gede itu jarang kelihatan. Dia di atas 7 bulan baru. Nah bunyi nih burung. Tuh. Gitu ya guys. Nah pertanyaan nih Bapak Babe Nurman. Harapan apa atau goalsnya apa nih dari Babe Bird Farm di tahun-tahun yang akan datang? Ya kalau saya mungkin kalau dari hasil ternak ini pengen ada burung saya yang moncer di LPI. Oh harapannya bisa moncer di Liga Perkutut Indonesia. Apalagi Piala Raja tuh. Piala Raja kan emang udah gengsi terbesar lah kalau pemain dan peternak lah. Jadi saya pengen nunjukin gitu bahwa peternak kecil pun bisa berbicara. Amin mudah-mudahan. Gitu. Oke, mudah-mudahan ya, Be. Amin. Oke. Doain. Ya, itulah obrolan kita di sela-sela waktu Babe pulang kerja sehingga kita bisa ngupas tentang Babe Bird Farm dengan kandang minimal sudah cetak juara. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman pemula seperti saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama siapa? Maestro-maestro perkutut lainnya di dalam acara Super Baper Suara Peternak Bincang Anti Mainstream Perkutut. Terima kasih, Be. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.